Selamat pagi, ketemu lagi dengan Mem Cindy di pembelajaran tematik. Hari ini kita akan membahas tentang pelajaran di tema 1, subtema 2, pembelajaran kelima di kelas 5. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa diharapkan dapat memahami materi tentang otot manusia. Berikutnya, siswa diharapkan dapat menyebutkan macam-macam ciri serta letak otot pada manusia. Dan terakhir adalah siswa dapat menuliskan ide pokok dari bacaan otot manusia. Nah, tahukah kamu apa itu otot? Otot adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia, berupa alat gerak aktif yang menggerakkan tulang, sehingga menyebabkan suatu organisme atau individu dapat bergerak. Otot bekerja dengan cara berkontraksi dan berelaksasi. Adapun fungsi pada otot manusia adalah menjalankan dan melaksanakan kerja seperti berlari, berjalan, menulis, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, menggerakkan jantung. Fungsi yang ketiga adalah mengalirkan darah yang terdiri atas zat, yaitu nutrisi, oksigen, dan lain-lain. Macam-macam otot manusia itu ada 3. Yang pertama, otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Baiklah, nah hari ini kita akan membahas masing-masing otot ya, mulai dari otot polos, lurik, hingga otot jantung. Pertama, kita masuk ke otot polos. Otot polos ialah otot yang digolongkan ke dalam kategori otot tak sadar atau juga refleks. Nah, otot polos adalah otot yang jaringannya tersebut dibentuk oleh sel-sel otot dan juga membentuk otot polos seperti gelondong, yang mana pada kedua ujungnya meruncing dan mempunyai satu inti sel. Disebut otot polos alasannya tidak mempunyai garis-garis atau bentuknya polos. Itu dikarenakan otot polos mempunyai serabut-serabut fibril. Otot polos juga bekerja secara tidak sadar dan terdapat di akses pencernaan, paru-paru, pembuluh darah, dan beberapa organ badan lainnya. Otot polos ini terdiri dari serabut-serabut yang jauh lebih kecil daripada serabut-serabut otot rangka. Biasanya diameternya 2-5 mikron dan hanya 50-200 mikron untuk panjangnya. Nah, adapun ciri-ciri otot polos adalah sebagai berikut. Waktu kontraksi antara 3-180 detik, membentuk gelondong dengan kedua ujung meruncing, terdapat pada organ dalam seperti otot peredaran darah, otot urat nadi, otot usus, dan otot saluran kemih. Hanya memiliki satu inti sel yang berada di bagian tengah. Pergerakannya lamban dan mudah lelah. Nah, otot polos ini termasuk ke dalam otot involunter atau otonom. Dan yang terakhir, karena dia otot polos, tentu saja dia tidak mempunyai garis melintang. Berikutnya adalah otot lurik. Otot lurik ini diartikan sebagai otot yang menempel pada rangka tubuh. Kemudian, otot tersebut berkaitan dengan pergerakan. Otot lurik bekerja di bawah kesadaran. Otot lurik juga disebut dengan otot rangka karena ia menempel pada rangka. Dinamakan otot lurik karena adanya sisi gelap dan sisi terang yang berselang-seling. Otot lurik juga melekat pada rangka tubuh manusia seperti pada otot paha, otot betis, otot dada, dan yang lainnya. Sedangkan letak inti selnya berada pada bagian tepi. Otot lurik memiliki ribuan serabut yang sudah tersusun rapi. Serabut tersebut digunakan untuk membangun jaringan otot. Otot lurik
sebagai salah satu otot yang berperan penting. Otot lurik juga bergerak di bawah kesadaran. Otot lurik memiliki fungsi utama yaitu memicu kontraksi. Tidak sekedar kontraksi saja. Kontraksi tersebut nantinya menunjang pergerakan dan pernapasan. Fungsi selanjutnya adalah untuk memompa darah sehingga ke seluruh darah sehingga tubuh kita bisa dialirin dengan darah. Berikutnya, ciri-ciri otot lurik yang pertama adalah bentuk silindris dengan garis gelap terang. 2. Melekat pada rangka. Ketiga, bekerja secara sadar dengan perintah otak. 4. Cepat dan mudah lelah. 5. Lebih mudah berkontraksi. Bentuk yang panjang dan memiliki inti sel. Berikutnya mempunyai pigmen mioglobin. Inti sel yang berada di tepi memiliki panjang sekitar 2,5 cm dan diameternya 50 mikron. Otot jantung. Otot jantung adalah otot yang bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat. Otot jantung merupakan perpaduan antara otot lurik dan otot polos karena adanya kesamaan yang ada pada otot jantung. Otot jantung berfungsi dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Otot jantung bekerja di bawah kesadaran manusia. Saraf yang mempengaruhi otot jantung adalah saraf simpatik dan parasimpatik. Nah, letak otot jantung ini letaknya di jantung. Jadi, di sini dijelaskan bahwa otot jantung bekerja tanpa istirahat karena sekali saja dia beristirahat, tandanya manusia sudah tidak hidup lagi. Berikutnya, ciri-ciri otot jantung. Yang pertama, bentuknya memanjang, silindris, dan serabut selnya bercabang dan saling menyatu. Yang kedua, hanya terdapat di jantung dan bekerja di luar kesadaran. Bekerja terus-menerus tanpa istirahat, memiliki satu inti sel yang berada di tengah. Kontraksinya kuat dan berirama, dan yang terakhir mempunyai garis melintang. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Ya, dilihat. Nah, ini contoh otot ya. Jadi inilah kurang lebih di dalam tubuh kita. Ya, ketiga otot itu ada di dalam tubuh. Jadi kelihatan seperti ini penampilannya. Dan berikutnya, setelah teman-teman memperhatikan gambar yang tadi, teman-teman menjawab pertanyaan yang ada di gambar ini. Nah, tentukan jenis otot apakah yang ada di garis merah. Yang kedua, tentukan lagi garis kuningnya, ini otot apa. Berikutnya, yang di garis biru, yang di panah biru ini otot apa ya. Nah, untuk tugas yang ini teman-teman bisa menjawabnya di kolom komentar. Nah, ayo kita membaca. Nah, setelah teman-teman membaca teks otot manusia yang terdapat pada halaman 108 dan 109, teman-teman menentukan ide pokok setiap paragrafnya. Jadi, ditulis di buku tematik apa saja ide pokok yang terkandung dalam bacaan otot manusia. Dan tugas yang kedua adalah teman-teman menyebutkan macam-macam ciri serta letak otot pada manusia. Jadi teman-teman tuliskan contohnya otot polos. Otot polos, nah ciri-cirinya apa? Berikutnya adalah letaknya di mana. Seperti itu ya teman-teman. Tugas itu teman-teman tulis di buku tulis tematik. Oke, sampai jumpa besok. Karena materi kita hari ini sudah selesai. Bye-bye.